Tahu nggak sih kamu, kalau bisa aja HP yang kamu pakai saat ini, itu komponennya dari 5 negara berbeda. Atau harga sayur di pasar bisa naik karena satu kebijakan ekonomi di Eropa. Kok bisa ya? Ternyata, ini semua bisa terjadi karena kerjasama ekonomi internasional. Tanpa kita sadari, hubungan antar negara ini udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Karena sekarang, negara-negara di dunia sedang saling bantu untuk sama-sama maju. Penasaran gak sih apa aja bentuk kerjasama ekonomi internasional itu? Yuk kita kupas bareng-bareng. 1. Kerjasama bilateral. Bilateral itu kerjasama ekonomi antara dua negara. Biasanya mereka bikin kesepakatan soal perdagangan, bantuan pembangunan, atau investasi. Sifatnya lebih spesifik atau langsung. Contohnya, Indonesia dan Jepang yang saling kerjasama membangun proyek kereta cepat. Jepang memberi pinjaman dan teknologi, Indonesia kasih peluang pasar dan infrastruktur. 2. Kerjasama regional. Kerjasama regional melibatkan negara-negara dalam satu kawasan. Tujuannya, biar kawasan itu bisa maju bareng, saling memperkuat, dan memperlancar perdagangan. Contohnya, ASEAN, kerjasama negara-negara di Asia Tenggara. Lebih jauh lagi, ada Uni Eropa. Bahkan mereka punya mata uang bersama, yakni euro. 3. Kerjasama multilateral. Kalau yang ini melibatkan banyak negara dari berbagai belahan dunia. Biasanya lewat forum atau organisasi internasional. Tujuannya untuk bikin aturan main bersama dalam perdagangan dan keuangan global. Contohnya WTO, yang mengatur perdagangan antar negara biar adil dan terbuka. IMF, yang bantu negara yang sedang krisis keuangan. Dan World Bank, yang danai proyek pembangunan di negara berkembang. 4. Kerjasama ekonomi antar regional. Kalau yang ini kerjasama antar dua kawasan atau lebih. Misalnya, negara-negara Asia kerjasama sama negara-negara Eropa. Jadi nggak cuma satu wilayah, tapi lintas benua. Contoh, kerjasama ASEAN dan Uni Eropa dalam dagang dan investasi. Yang terakhir, kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Bentuk kerjasama ini dibentuk karena tujuan khusus atau fokus usaha yang sama, bukan karena letak geografis. Contohnya, OECD, kerjasama antar negara maju dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Lalu OPEC, kerjasama antar negara penghasil minyak untuk mengatur produksi dan harga minyak dunia. Kesimpulannya, kerjasama ekonomi internasional ini jelas penting banget buat dunia yang semakin terhubung. Tanpa kerjasama, banyak sektor yang bakal terhambat. Jadi saat ini, kerjasama ekonomi itu jadi kunci keberhasilan global. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.